Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tata cara berpuasa merujuk pada kitab fikih, dan semoga dengan adanya panduan ini akan menambah wawasan kita untuk bisa memahami dan mengerti tentang berpuasa sesuai tuntunan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa, arti puasa secara bahasa adalah menahan dan menurut syarak atau terminologi adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Dasar wajib puasa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maaf, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah diwajibkannya puasa turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hikmah puasa: 1. Mengurangi syahwat. Yang kedua, memberikan pelajaran bagi orang kaya untuk merasakan lapar. Ya, nantinya dengan merasakan lapar, orang kaya sadar dan akan mempunyai rasa kasih sayang kepada orang-orang yang kebetulan tidak senasib dengan dia, dengan bentuk memberikan sedekah atau zakat dan lain sebagainya. Yang ketiga, menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Hikmah yang keempat, menjaga dari maksiat. Syarat sah puasa: Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas, mengetahui waktu diperbolehkannya puasa. Jadi bagi orang yang berpuasa akan dikatakan sah puasanya jika dia Islam. Kalaupun ada orang yang berpuasa tapi dia belum Islam, menurut versi Islam dia masuk Islam dulu baru berpuasa. Kemudian berakal, artinya bukan orang gila. Kemudian dia bersih dari haid dan nifas dan mengetahui waktu diperbolehkannya puasa. Karena memang ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa, seperti halnya tanggal 1 Syawal yang disebut hari Idul Fitri, atau tinggal tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Idul Adha, dan diikuti dengan hari Tasyrik, ketiga hari setelah Idul Adha. Syarat wajib puasa: Islam, mukallaf, artinya balik dan berakal, mampu mengerjakan puasa
artinya bukan lansia atau orang sakit, dan mukim, bukan musafir sejauh kurang lebih 82 km dan keluar dari batas daerahnya. Kalau 4 ini terpenuhi, maka dia wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Rukun-rukun puasa: niat. Yang kedua, menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Masuknya sesuatu ke dalam rongga. Saya ulangi, masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga, dan yang lainnya. Jika ada unsur kesengajaan, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Yang ketiga, murtad sekalipun masuk Islam seketika. Yang ketiga, haid, nifas, dan melahirkan walaupun sebentar. Perkara yang membatalkan puasa yang keempat adalah gila walaupun sebentar. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa adalah pingsan dan mabuk sehari penuh. Jika ada kesadaran walaupun sebentar, puasanya tetap sah. Yang keenam, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Yang ketujuh, mengeluarkan mani, maksudnya di sini, maaf salah ketik, mengeluarkan mani dengan sengaja seperti dengan tangan atau menyentuh istrinya tanpa penghalang. Perkara yang batal puasa yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Baik, sekarang masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Apabila seseorang berhubungan intim dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa terpaksa dan mengetahui keharamannya, maka 1. Puasanya batal dan dosa. Yang kedua, wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya ketika sudah melakukan berhubungan intim, setelahnya dia harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, selayaknya orang yang berpuasa sampai nanti maghrib tiba. Yang ketiga, wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, wajib membayar kafarat atau denda. Kafarat atau denda yang dimaksud sebagai berikut: membebaskan budak perempuan yang Islam. Kemudian jika tidak mampu, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud makanan pokok. Hukum menelan dahak. Menelan dahak jika melampaui batas luar tenggorokan, maka haram menelannya dan membatalkan puasa. Jika masih di batas dalam tenggorokan, maka boleh menelannya dan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang dimaksud batas luar tenggorokan menurut pendapat Imam Nawawi atau Muqtamad adalah makhrajnya huruf H dan di bawahnya adalah batas dalam. Sedangkan menurut sebagian besar ulama, batas luar adalah makhrajnya kha. Maaf, saya ulangi. Sedangkan menurut sebagian besar ulama, batas luar adalah makhrajnya kha dan di bawahnya adalah
batas dalam. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat murni tidak tercampur benda lain. Artinya ludahnya murni, yang kedua suci, yang ketiga berasal dari sumbernya yaitu lidah dan mulut. Sedangkan menelan ludah yang berada di bibir luar membatalkan puasa karena sudah di luar mulut. Baik, hukum masuknya air ketika mandi ke dalam rongga tanpa sengaja. Jika mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jum'ah atau mandi wajib seperti mandi janabat, maka tidak membatalkan puasa kecuali memang sengaja atau menyelam. Kemudian jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan, maka puasanya batal baik disengaja maupun tidak. Hukum menelan air ketika berkumur tanpa disengaja. Jika berkumur untuk kesunahan seperti dalam berwudu, maka tidak membatalkan puasa asalkan tidak terlalu ke dalam atau mubalaghah. Jika berkumur tidak untuk kesunahan, maka puasanya batal baik mubalaghah atau tidak. Orang yang muntah atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghah, artinya membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan agar semua bagian mulutnya suci. Apabila menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu, maka puasanya batal sekalipun ludahnya nampak bersih. Orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam hari wajib menahan diri di siang hari dalam bulan Ramadan dari perkara yang membatalkan puasa. Artinya dia melakukan selayaknya orang yang sedang berpuasa sampai maghrib, dan setelah Ramadan nanti dia wajib untuk mengqadha puasanya. Baik, berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadan. A. Wajib qadha dan membayar denda karena membatalkan puasa demi orang lain, seperti perempuan mengandung dan menyusui jika tidak puasanya karena dia khawatir pada kesehatan bayi. Yang kedua, mengakhirkan mengqadha puasa hingga datang Ramadan lagi tanpa ada udzur. Artinya dia punya hutang puasa, kemudian dia lalai sampai ketemu Ramadan lagi, maka kelalaiannya tadi, kecuali dia wajib mengqadhanya, dia juga wajib membayar denda. Wajib qadha tanpa wajib membayar fidyah atau denda. Ini berlaku bagi orang yang tidak niat di malam hari untuk puasa Ramadan, juga berlaku bagi orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima atau bersetubuh, dan juga berlaku bagi perempuan hamil atau menyusui jika alasan tidak puasanya karena khawatir pada kesehatan dirinya sendiri atau kesehatan dirinya dan anaknya. Wajib membayar denda tanpa wajib mengqadha berlaku bagi orang lanjut usia dan orang sakit yang tidak punya harapan sembuh jika keduanya tidak mampu berpuasa. Tidak wajib qadha dan tidak wajib membayar fidyah atau denda ini berlaku
bagi orang yang gila tanpa disengaja. Baik, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa Ramadan. 1. Menyegerakan. Maksudnya menyegerakan, cepat-cepat berbuka puasa. Yang kedua, sahur walaupun hanya seteguk air. Yang ketiga, mengakhirkan sahur dimulai dari tengah malam. Yang keempat, berbuka dengan kurma, disunahkan dengan bilangan ganjil. Bila tidak ada kurma maka air zam-zam. Bila tidak ada, cukup dengan air putih. Bila tidak ada air putih, dengan apa saja yang terasa manis alami. Bila tidak ada, berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang diberi pemanis. Yang kelima, membaca doa berbuka puasa, seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu la badzama'u wa btalatil uququ wa thabbatal ajru insyaallah. Yang keenam, memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang ketujuh, mandi janabat sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. 8. Mandi setiap malam di bulan Ramadan. 9. Menekuni sholat tarawih dan witir. 10. Memperbanyak membaca Al-Quran dengan berusaha memahami artinya. Yang ke-11, memperbanyak amalan sunnah dan amal soleh. 12. Termasuk kesunahan berpuasa Ramadan, meninggalkan caci maki. 13. Berusaha makan dari yang halal, yang benar-benar halal maksudnya. Yang ke-14, bersungguh-sungguh di 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, dan lain-lain. Baik, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadan. Mencicipi makanan bekam atau terapi dengan mengeluarkan darah dengan alat bekam ketika banyak tidur dan terlalu kenyang. 4. Mandi dengan menyelam karena nanti akan dikhawatirkan air bisa masuk ke rongga. Yang kelima, memakai siwak setelah masuk waktu duhur. Jadi siwak ini disunahkan jika bagi orang yang berpuasa sebelum masuk duhur. Jika setelah masuk duhur, maka siwak ini dimakruhkan. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mungkin puasanya sah, tapi pahalanya batal. Artinya tidak dapat apa-apa, karena ada sebuah hadis, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi tidak dapat apa-apa. Dan ini perlu kita hindari agar kecuali puasa kita sah, tapi juga di hadapan Allah akan mempunyai nilai yang sangat tinggi dengan diterimanya pahala puasa kita. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. 1. Ghibah atau gosip. Gosip bisa secara langsung atau bisa lewat SMS atau bisa lewat WhatsApp atau yang lainnya. Yang kedua, adu domba. Yang ketiga, berbohong. 4. Memandang dengan syahwat. 5. Sumpah palsu. 6. Berkata jorok atau jelek. Ini adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 5 perkara yang membatalkan pahala puasa: berbohong, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Hadis riwayat Anas. Semoga penjelasan yang sangat sederhana ini menambah wawasan kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.